Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teori paling penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini menjadi dasar dari banyak praktik pembelajaran tradisional yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Mari saya bahas secara singkat dan jelas. Teori belajar behavioristik berangkat dari pandangan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh behavioristik ini beranggapan bahwa manusia lahir seperti kertas kosong atau tabula rasa, yang artinya perilaku mereka dapat dibentuk oleh lingkungan melalui pemberian stimulus yang tepat. Dengan kata lain, belajar terjadi ketika seseorang memberikan respon tertentu terhadap rangsangan yang diterimanya. Dalam teori behavioristik, terdapat beberapa bentuk conditioning atau pengkondisian. Yang pertama adalah connectionism dari Edward Lee Thorndike. Ia menjelaskan bahwa belajar terjadi karena terbentuknya antara stimulus dan respon, atau yang dikenal oleh C.R. Bones. Thorndike juga mengungkapkan 3 hukum utama, yaitu Law of Readiness atau hukum kesiapan, lalu yang kedua ada Law of Experience atau hukum latihan, dan Law of Effect yaitu hukum akibat. Ketiganya menekankan pentingnya kesiapan belajar, latihan yang berulang, serta akibat respon yang diberikan. Selanjutnya, ialah classical conditioning dari Ivan Pavlov. Melalui experience dengan anjingnya, Pavlov menunjukkan bahwa perilaku bisa dikondisikan oleh melalui stimulus yang tertentu. Misalnya, anjing mengeluarkan air liur setiap mendengarkan bel karena terbiasa mengaitkan dengan makanannya. Konsep ini dikenal oleh generalisasi, diskriminasi, lalu pengasuhan stimulus. Kemudian yang ketiga ada contiguous conditioning yang dikembangkan oleh Edwin Guthrie. Menurutnya, belajar terjadi melalui asosiasi sederhana antara stimulus dan respon yang muncul berdekatan dalam waktu. Semakin sering dua hal bersamaan, semakin kuat hubungan di antara keduanya. Lalu, yang keempat dan terakhir, operant conditioning oleh B.F. Skinner. Skinner menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakannya. Jika sebuah tindakan menghasilkan penguatan atau reinforcement, maka perilaku tersebut akan cenderung terulang. Sebaliknya, jika hukuman, perilaku akan berkurang. Konsep ini digunakan dalam pembelajaran melalui pemberian reward dan punishment. Dari keempat bentuk conditioning, muncul beberapa prinsip utama bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Adanya hubungan stimulus dan respon, pentingnya penguatan dan pengulangan, serta peran besar lingkungan sebagai faktor utama belajar. Dalam praktik pembelajaran, teori ini memiliki beberapa implikasi yang penting. Yang pertama, guru berperan sebagai pengendali lingkungan belajar. Lalu yang kedua, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan sistematis. Yang ketiga, latihan yang berulang atau drill and experiments menjadi kunci dalam memperkuat keterampilan dasar. Yang keempat, adanya feedback langsung dari guru serta penggunaan positif agar siswa termotivasi. Dan terakhir, evaluasi pembelajaran berfokus pada perilaku yang dapat diukur secara nyata. Namun, teori ini tidak lepas dari kritik. Behavioristik ini dianggap terlalu menekankan perilaku yang dapat diamati, sehingga mengabaikan aspek kognitif, afektif, serta kreativitas. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru dan siswa dipandang sebagai individu yang pasif. Meskipun demikian, teori behavioristik ini masih sangat relevan hingga saat ini. Konsep penguatan
dan latihan berulang masih diterapkan dalam sistem pembelajaran modern seperti Learning Management System atau LMS, gamifikasi, pemberian poin, badge, hingga umpan balik instan di platform digital. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar penting dalam membentuk kedisiplinan dan keterampilan dasar peserta didik. Sebagai kesimpulannya, teori belajar behavioristik ini menekankan bahwa perubahan perilaku dapat dibentuk melalui stimulus, respon, dan penguatan, melalui memiliki keterbatasan, prinsip, dan serta berperan dalam penting proses pembelajaran yang efektif, terutama jika dikombinasikan dengan teori lain. Demikian penjelasan singkat mengenai teori belajar behavioristik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di lain waktu.